Seperti ular menyusup di semak, peribahasa ini boleh jadi cocok untuk menggambarkan betapa cerdiknya Yusuf Kalla alias JK. Di tengah beragam ujian yang tengah dialami negara, mantan wakil presiden itu bergerak bak ninja di balik tirai kekuasaan, tampak tenang di mata publik, padahal menekan dengan trik selimut nasihat ala manusia bijak. Tengoklah Februari dan Maret, bulan ketika JK tancap gas menunggangi isu berat, seperti membengkaknya subsidi energi, utang yang jatuh tempo, serta dampak perang ke dalam negeri. Anak kecil pun paham, ini bukan sekedar mengingatkan, tapi narasi dengan bumbu kegagalan negara menjaga kondisi. Saat Prabowo menawarkan diri jadi mediator konflik global, JK tiba-tiba memberi rem keras sambil menyerang kabinet yang dinilainya kerap adu argumen di publik. Pesan tersembunyi ini adalah tusukan halus, mengacak-acak persepsi masyarakat agar ragu melihat kiprah pemerintah. Dalam konteks ini, pola komunikasi JK kental beraroma intrik, bukan komentar acak, dan setiap pesan adalah skenario dengan motif politis. Pertengahan Maret adalah puncak manuver JK. Ia bertemu Gatot Nurmantio dan Said Didu selama 3 jam. Lalu muncul 9 pesan rahasia, 3 nama berbahaya, 3 program beresiko, 3 solusi mendesak, yang menurut mereka hanya boleh disampaikan langsung ke Prabowo. Kehadiran Gatot memperkuat kesan politik tersendiri di balik pertemuan yang diklaim sebagai diskusi itu. Dari semua, termasuk gerakan terkait isu Selat Hormuz, isu paling panas yang disambar JK adalah soal BBM dan work from home, alias bekerja dari rumah. Pemerintah berupaya menahan harga demi menjaga daya beli, tapi JK dengan entengnya justru mendorong harga naik dengan alasan agar subsidi tidak membengkak dan konsumsi tertekan. JK juga mengkritik logika work from home sebagai ide yang kurang tepat. Ya, kalau mau seperti dulu yang kita lakukan tahun 2056 waktu krisis, naikkan harga supaya harganya bukan hanya pakai BBM, kalau punya mobil, punya motor. Kalau harga naik itu otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke daerah yang tidak perlu, bisa mengurangi setengah pemakaian BBM. Tapi WFA itu ingin menghemat energi. Ada 2 hal di sini. Kalau di kantor, itu energi yang dipakai seperti ini, lampu, AC, itu aja sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM, karena itu berasal dari listrik, dan listrik itu di Jakarta ini sebagian besar berasal dari PLTU. PLTU itu bahan bakarnya batu bara, jadi kita punya batu bara berlebihan, jadi tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan ini BBM di situ. Tidak ada hubungannya, BBM itu tidak ada hubungannya dengan BBM, itu hubungannya dengan listrik. Sulit memungkiri pesan ini bukanlah provokasi yang membuat pemerintah berada di posisi dilematis. Di dunia politik, model pesan seperti ini adalah siasat mendulang untung sambil mencoreng wajah pemerintahan. Yusuf Kalla tua bangka banyak bacot. Lo jangan bikin provokasi rakyat Indonesia. Udah tua bangka, udah bau tanah, agak lain memang ya, bapak-bapak satu ini. Agak lain, pemerintah di saat pemerintah tidak menaikkan BBM, malah dia menyarankan untuk menaikkan BBM. Tuh. Kalian tandailah dia. Kalian tandai bapak ini siapa ya. Jadi ini nih salah satu pembisik yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Jadi nanti kalau seandainya BBM naik, ini yang pembisiknya ini nih orang ini pembisiknya, kalian tandai ya. Jadi jangan lagi nyalahin kalau BBM naik, kalian salahin Pak Prabowo, kalian salahin Pak Jokowi. Ini dampak 10 tahun yang dilakukan Pak Jokowi. Jangan kalian paradoks memutarbalikkan fakta ya. Karena sesungguhnya orang ini yang jadi pejabat tuh pengennya gampang aja gitu. Kalau minyak dunia naik, udah otomatis naik, nggak ada alternatif lain dia itu. Bahkan ada pula yang mengaitkan manuver JK ini dengan skandal korupsi yang menjerat adiknya Halim Kalla. Skandal korupsi ya yang menjerat adik daripada Pak Yusuf Kalla dalam kasus pembangkit listrik yang ada di Kalimantan, korupsi 2008 sampai 2018 kalau nggak salah, dan pada tahun 2025 ditetapkan tersangka oleh Majelis Polri. Sebagai kakak, tentu
Pak Yusuf Kalla tidak terima. Sebagai abang kandung, Pak Yusuf Kalla tidak terima. Nggak terima. Sehingga rakyat berprediksi, rakyat menilai apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla akhir-akhir ini selalu menyerang kebijakan daripada Presiden Pak Prabowo Subianto adalah buntut daripada bagaimana adiknya Pak Yusuf Kalla menjadi tersangka dalam kasus korupsi pembangkit listrik yang ada di Kalimantan. Bisnis terganggu kan di zaman pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto. Bukan rahasia, di luar peran politik, JK adalah bos besar jejaring usaha Kalla Group yang menjadikan otomotif sebagai tulang punggung, sebagai dealer merek Jepang dan lain di Indonesia Timur, termasuk konstruksi dan infrastruktur serta sektor energi, PLTA ribuan megawatt, proyek gas, smelter nikel dan baterai. Nah, gagasan kenaikan BBM dan tekan konsumsi yang JK lontarkan itu relevan dan amat bisa menguntungkan usaha Kalla. Intrik berupa nasihat fiskal, padahal semua itu mudah diduga demi kepentingan bisnis keluarga besar. Sekali lagi pertanyaannya, apakah yang dilakukan JK semua ini murni sebagai kepedulian? Jangan terlalu polos melihat manuver politik gaek, sebab setiap langkahnya adalah benturan jurus dengan banyak kepentingan. Dan di dunia politik, senjata mematikannya adalah peribahasa seperti ular di balik semak, yang bermakna kelicikan dengan niat jahat tersembunyi. Men of our time.